saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, bertemu lagi kita di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam pelajaran kita yang ke-9 tentang baptisan sebagai ajaran dasar. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulainya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin mengerti dan memahami setiap isi firman yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus, di dalam pengenalan yang benar akan Kristus, menjadi dewasa di dalam iman kami, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan terus bersandar berserah kepada Engkau. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Kami setiapkan masing-masing yang ada di rumah, apapun keadaan kami, bila Tuhan akan menolong dan berkati kami, supaya kami terus boleh belajar kebenaran firman-Mu dan mengisi hari-hari kami dengan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka kitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 dan sampai yang ke-3. Sudah menemukan semua? Kita akan memulai membacanya bersama-sama dari ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Di dalam sebuah bangunan, fondasi dasar itu sangat penting. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, kita juga harus memperhitungkan fondasi yang harus kita bangun. Seberapa rumah yang kita inginkan, tingkat 1 atau tingkat 2, maka fondasinya pun berbeda-beda. Fondasi menentukan seberapa tinggi dan luas bangunan yang didirikan di atasnya. Tidak hanya itu, seberapa berat benda dan banyak orang yang dapat ditampung oleh bangunan itu juga ditentukan oleh fondasi. Jadi fondasi itu sangat penting untuk berdirinya sebuah bangunan. Kuat dan lemahnya bangunan itu sangat ditentukan oleh fondasi bangunan itu. Demikian pula di dalam kehidupan orang percaya, fondasi di dalam pengajaran kita, iman kita di dalam Yesus Kristus sangat penting. Dan hari ini kita akan belajar bahwa baptisan sebagai salah satu ajaran dasar atau fondasi dasar untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Baptisan sebagai ajaran dasar dijelaskan dari asas kepercayaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia menyatakan bahwa pembaptisan adalah upacara yang dilakukan oleh gereja bagi orang yang telah diselamatkan, dijalankan dengan cara diselamatkan ke dalam air untuk melambangkan kematian dan penguburan orang itu terhadap dosa dan kebangkitannya menuju hidup baru dalam Kristus. Bisa dilihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-3 sampai ke-6 dan juga Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Ini merupakan cara organisasi mengatur kebersamaan keluarga besar dengan menetapkan bahwa upacara pembaptisan dilakukan oleh pendeta yang sudah ditabiskan dan dilakukan atas persetujuan gereja lokal. Pembaptisan dilakukan kepada orang-orang yang telah diselamatkan dalam arti beriman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam gereja baptis GBI tidak membaptis bayi, karena bayi belum bisa mengambil keputusan dan menyatakan imannya secara pribadi kepada Yesus Kristus. Gereja Baptis GBI meyakini bahwa diselamkan ke dalam air adalah cara yang paling tepat untuk upacara baptisan, seperti pokok bahasan yang sudah kita pelajari pada pelajaran 7 2 minggu yang lalu. Gereja Baptis GBI juga meyakini bahwa baptisan tidak menyelamatkan, tetapi iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Meskipun demikian, bagi setiap orang percaya perlu untuk memberi dirinya dibaptiskan
Di dalam Gereja Baptis GGBI juga percaya bahwa ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan orang percaya sehingga orang itu bisa menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, saat itulah maka pembaptisan Roh Kudus sudah terjadi dalam kehidupan orang itu. Oleh karena itu, dalam Gereja Baptis GGBI tidak ada yang namanya upacara pembaptisan Roh Kudus. Sehingga hanya ada pembaptisan secara selam sebagai wujud atau lambang bahwa orang itu sudah diselamatkan. Lalu pembaptisan juga tadi disebutkan juga bukan sesuatu yang menyelamatkan. Oleh karena itu di dalam Gereja Baptis GGBI tidak menyebut pembaptisan sebagai upacara suci atau sakramen, tetapi hanya merupakan upacara gereja yang dilakukan untuk melambangkan seseorang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan dibaptiskan. Nah, baptisan merupakan ajaran dasar untuk pertumbuhan rohani. Kalau kita lihat dari bacaan kita tadi pada ayat yang pasal 6 kitab Ibrani pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, bahwa di situ dinyatakan, terutama ayat yang pertama dinyatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi kita perlu ada peralihan dari pengajaran yang dasar kepada pengajaran yang lebih lanjut. Tidak hanya berkutat kepada pengajaran dasar saja, tetapi diperlengkapi lebih lagi dan lebih lagi kepada pengajaran-pengajaran yang selanjutnya. Cara mereka bertumbuh adalah dengan beralih dari ajaran dasar ke ajaran berikutnya. Ya, baptisan sebagai ajaran dasar untuk pertumbuhan rohani. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sudah kita baca tadi, bahwa cara mereka bertumbuh adalah dengan beralih dari ajaran dasar ke ajaran berikutnya. Ya, daftar ajaran dasar itu antara lain adalah pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ada peralihan dari ajaran-ajaran tersebut kepada ajaran-ajaran yang lebih lagi, ya, yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika sesuatu ajaran dasar sudah tertanam di dalam kehidupan orang tersebut, itulah yang akan mendasari untuk dia bertumbuh ke arah selanjutnya. Layaknya seperti akar, ketika akar itu sudah menjadi kuat dan tertanam dalam, maka dia akan mulai menumbuhkan tunas-tunasnya sebagai sebuah pohon yang akan berdiri kuat dan tegak. Demikian pula di dalam kehidupan orang percaya, ketika dasar pengajaran Kristen sudah tertanam kuat dan sudah kita pegang, dan salah satunya adalah dalam pembaptisan, maka orang-orang tersebut juga harus bertumbuh ke arah yang lebih lagi, pengenalan akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang lebih lagi, supaya orang itu semakin hari semakin terus serupa dengan karakter Kristus. Baptisan seperti yang kita pelajari bahwa melambangkan penyatuan seseorang dengan kematian Kristus ketika diselamkan dan kebangkitan bersama Kristus ke dalam kehidupan yang baru. Ketika mendapatkan kehidupan yang baru, disitulah kita mulai bertumbuh ke arah pengenalan yang benar akan Kristus, bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Kalau pelajaran beberapa minggu yang lalu dikatakan bahwa setiap orang yang sudah dibaptis, Allah menaruh benih baru di dalam kehidupannya. Nah, benih itu harus bertumbuh. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, saat benih itu bertumbuh dimulai dengan ketika orang itu percaya Yesus dan dilambangkan di dalam pembaptisan. Jadi, baptisan merupakan sebagai ajaran
setia baca firman Tuhan, saya setia sekolah minggu. Tetapi tanpa pertolongan Tuhan, maka tidak akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu menyerahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Seperti yang tertera pada ayat yang ketiga, dikatakan, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Pertumbuhan rohani yang kita miliki oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena seizin Tuhan. Ketika kita setia belajar kebenaran firman Tuhan, kita setia bersekolah minggu, kita setia membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah kepada Dia, dan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan kita pernah melihat bahwa Apolos menyiram, ada yang bagian Paulus mungkin menanam, ada orang yang bagian mungkin memberi pupuk, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan pertolongan baik dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Baptisan sebagai ajaran dasar untuk pertumbuhan rohani dengan pertolongan Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak. Jadi ada bagian di mana kita melakukan bagian kita di dalam pertumbuhan itu, seperti belajar firman Tuhan, berdoa, merenungkan pada firman Tuhan, dan terus menggali firman Tuhan. Ada bagian Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu pelajaran kita hari ini. Jika ada mungkin yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan kepada guru masing-masing, baik bisa kepada Bu Yuana, ke saya, atau ke Bu Rinka, atau ke Bapak Pendeta. Bisa melewati BA ataupun mungkin SMS. Silakan menghubungi di nomor masing-masing. Kita akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus menjadikan baptisan itu menjadi ajaran dasar untuk kami terus bertumbuh di dalam Kristus, menjadi fondasi yang kuat untuk kami terus mengenal Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami di depan untuk boleh bersekolah minggu kembali di Gereja Baptis Efrata.